Farila, Farila, Naurah. Oke, karena udah jam 7 lebih, yuk kita mulai bimbel hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi ya sama Kak Maul pada bimbel hari ini. Seperti yang udah dijelaskan oleh admin di chat, sebenarnya hari ini jadwalnya untuk PK ya, tapi karena tentornya sedang berhalangan hadir, jadi mohon maaf untuk hari ini jadwalnya ditukar dengan besok. Jadi hari ini kita akan belajar 3 subtes langsung, yaitu PU, penalaran umum, PPU, pengetahuan dan pemahaman umum, dan PPM. Sedangkan besok kalian akan belajar PK. Oke, walaupun sekarang kita mempelajari 3 subtes langsung ya teman-teman, tapi untuk durasinya masih sama seperti sebelum-sebelumnya sampai jam 8.30 WIB. Jadi nanti Kak Maul akan memberikan
banyak kata kunci dan tips-tips singkat agar waktunya juga tidak lama karena kita membahas langsung 3 subtes UTBK. Oke, Kak, mau share screen terlebih dahulu untuk materinya. Apakah sudah terlihat, teman-teman, atau masih loading? Apakah sudah terlihat untuk PPT-nya atau masih loading? Oke, sudah terlihat ya. Nah, untuk recordingnya nanti seperti sebelum-sebelumnya akan di-share di YouTube-nya UTBK SNBT ya. Jadi kalian bisa mengulang materi dan mempelajari kembali melalui YouTube-nya UTBK SNBT. Dan demi kelancaran suara agar tidak hilang-hilang seperti minggu lalu, Kak Maul izin off cam ya teman-teman. Oke, seperti Kak Maul jelaskan tadi, untuk hari ini kita akan belajar PU, PPU, dan PBM untuk UTBK SNBT tahun 2026. Oke, Kak, mau reminder juga untuk tanggal penting UTBK dan registrasi akun siswa, teman-teman. Mulai 12 Januari kemarin sudah buka, jadi bagi kalian yang mau ikut SNBT maupun ikut UTBK, jangan lupa untuk registrasi akun siswa, baik kelas 12 ataupun gap year atau semi gap year yang mau ikut UTBK, jangan lupa untuk registrasi akun mulai 12 Januari kemarin sampai 7 April. Dan untuk gap year maupun semi gap year jangan lupa untuk verval ya, karena NISN-nya kalian udah tidak aktif, jadi perlu verval lagi NISN-nya agar bisa registrasi akun siswa. Dan pelaksanaan UTBK 21 sampai 30 April kurang beberapa bulan lagi ya teman-teman, jadi harus mempersiapkan diri dengan matang dan belajar banyak-banyak soal UTBK. Dan Kak Maul juga mau reminder kalau registrasi akun siswa itu jangan mepet Hamin 3 atau 2 atau 1 karena biasanya websitenya error teman-teman. Pengalaman tahun lalu kalau Hamin 3, Hamin 2, Hamin 1 penutupan itu biasanya websitenya error karena banyak yang menyepelekan. Mereka banyak yang registrasi di akhir-akhir jadi websitenya error. Jadi buat kalian yang mau registrasi akun jangan sampai di tanggal 5, 6, 7 April ya, karena websitenya rawan error. Oke, untuk jumlah soal pengeluaran umum ada beberapa sub lagi teman-teman di sini ada 10 soal, 10 soal dan 10 soal. Jadi untuk penalaran umum ada 30 soal dan di penalaran umum ini ada penalaran kuantitatif juga teman-teman. Jadi ada hitung-hitungannya juga 10 soal. Jadi jangan kaget nanti di penalaran umum ada hitung-hitungannya juga. Selain ada teks-teksnya juga ada hitung-hitungannya. Nah, ini 30 soal, untuk PPU ada 20 soal. Kemudian untuk PBM ada 20 soal. Jadi paling aman kalian mengerjakan seperti literasi bahasa Indonesia kemarin ya, satu soal 1 menit. Untuk meluangkan waktu jika soal-soal yang susah bisa kalian kerjakan lebih lama lagi. Oke, untuk pelaksanaan UTBK, satu gelombang, kemudian 3 model soal UTBK masih sama ya teman-teman, seperti yang kemarin, ada pilihan ganda, kemudian ada pilihan majemuk kompleks. Untuk yang literasi bahasa Indonesia, kemarin kita juga udah belajar yang majemuk kompleks ya, ada tabel-tabelnya gitu. Kemudian ada soal melengkapi rumpang atau soal esai, nah kita akan belajar juga tentang soal esai ini nanti. Jadi ada soal-soal yang bentuknya esai dan kalian harus menjawab singkat, kata atau kalimat gitu di subtes-subtes PU atau PPU atau PBM nanti ada bentuk soal yang seperti ini. Kita akan belajar yang esai juga. Oke, ada tips mempelajari materi-materi PU dari Kak Maul. Kalau yang PU itu kalian banyak mempelajari rumus-rumus pengeluaran teman-teman. Biasanya disimbolkan dengan P, Q, R, dan pola-pola analogi. Jadi di PU ini banyak rumus-rumusnya. Jadi pola-pola analoginya juga kalian harus paham rumusnya apa, kesimpulannya apa. Jadi banyak-banyak mempelajari ini untuk rumus-rumusnya. Kalau kalian sudah pegang rumusnya ini, kalian akan bisa menjawab soal-soal yang ada di PU akan lebih mudah.
Oke, untuk yang PPU, kalian harus banyak-banyak membaca artikel, minimal berita-berita, dan mempelajari teori atau jenis-jenis teks, kalimat, atau paragraf. Karena di PPU ini gudangnya teori-teori, jenis-jenis teks, kalimat, paragraf, jadi kalian harus punya pemahaman tentang teori-teori tersebut. Nah, yang terakhir untuk PBM, banyak-banyak mempelajari tata bahasa baku bahasa Indonesia teman-teman, karena PBM ini biasanya ada kata baku atau kata non baku, sama seperti literasi bahasa Indonesia kemarin, tapi lebih kompleks dan lebih agak sulit dikit untuk PBM. Jadi untuk bahasa bakunya kalian juga banyak-banyak mempelajari di EYD, dan sering cek kata baku di KBBI. Nah, itu tips mempelajari 3 subtes ini ya teman-teman, PU, PPU, dan PBM. Sebenarnya sama seperti literasi bahasa Indonesia, ada teksnya, dan teksnya itu kebanyakan dalam bahasa Indonesia teman-teman, jadi tidak dalam bahasa Inggris. Jadi untuk PU, PPU, dan PPM ini ada teksnya bahasa Indonesia, tapi agak sulit dikit untuk PU, PPU, dan PPM ini. Oke, sudah siap untuk belajar 3 subtes langsung teman-teman? Bisa ditulis di kolom chat. Sudah siap untuk belajar langsung 3 subtes? Oke. Oke, banyak yang siap nih. Nah, nanti Kak Maul akan memberikan beberapa soal ya teman-teman, untuk PU 10 soal, untuk PPU 10 soal, kemudian PBM 10 soal. Jadi kita akan mempelajari masing-masing 10 soal. Jadi untuk bimbel hari ini kita akan mempelajari langsung 30 soal di masing-masing subtes. Oke, karena udah siap semua, kita beralih ke soal yang pertama dulu untuk pengetahuan dan pemahaman umum PPU. Nah, ini teman-teman ada teks. Kita langsung ke soalnya. Pernyataan yang sesuai dengan isi bacaan di atas adalah kira-kira yang mana nih? Bisa dikerjakan kurang lebih 1 menit ya. Dan jika sudah menemukan jawabannya, bisa ditulis di kolom chat. Oke, kebanyakan menjawab A ya. Oke, kompak menjawab A nih. Apakah A jawabannya yang benar? Kita langsung ke pembahasan. Pernyataan yang sesuai dengan isi bacaan di atas adalah, nah kita lihat yang A dulu, apakah sesuai dengan bacaan atau tidak. Nah, di sini banjir melanda di 6 kabupaten atau kota di Sulawesi Selatan. Apakah sama dengan yang ada di teks? Nah, sama ya teman-teman, di kalimat pertama ini banjir melanda 6. Nah, di sini juga 6 kabupaten atau kota di Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatannya juga benar. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Betul teman-teman, banyak yang betul nih. Banjir melanda di 6 kabupaten atau kota di Sulawesi Selatan. Nah, untuk yang B, C, dan D juga kurang tepat. Nah, di sini sudah mau garis-garis untuk yang kurang tepatnya, seperti yang B, tidak ada kata mula-mula ya di sini, cuma kata terjadi. Kemudian yang C juga kurang tepat, karena di sini sudah bersiaga, sedangkan di sini tidak bersiaga, jadi kurang tepat. Itu pula yang D dan E. Oke, kita beralih ke nomor 2. Kalimat yang tidak efektif adalah kalimat
Kira-kira yang mana nih teman-teman? Oke, jawabannya bervariasi ya. Ada yang menjawab B, kemudian ada yang menjawab D, kemudian ada yang menjawab A juga. Oke, kita lihat apakah D atau B atau A jawabannya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah kalimat yang tidak efektif. Ada di kalimat, nah jawabannya B teman-teman, ada di kalimat 3. Nah, ada di mana? Nah, ada di sini. Sebenarnya tidak perlu diberi koma, karena tidak menunjukkan perincian dua unsur atau lebih. Jadi ini hanya satu unsur ya teman-teman, jadi tidak ada dua unsur atau lebih, jadi tidak perlu dikasih koma. Nah, perlu diingat juga tuh teman-teman, ciri-ciri kalimat tidak efektif. Nah, di sini Kak Maulus juga sudah merangkum beberapa ciri-ciri kalimat tidak efektif. Yang pertama, memiliki kalimat yang panjang atau bertele-tele, jadi tidak to the point gitu ya. Contohnya para hadirin. Nah, para hadirin ini sebenarnya kalimat yang tidak efektif karena apa? Karena para itu tidak usah dipakai, karena kata hadirin itu pasti sudah banyak. Jadi cukup menggunakan kata hadirin. Tidak perlu para hadirin. Nah, itu contoh kalimat yang panjang atau bertele-tele. Kemudian yang kedua, tidak memiliki subjek dan predikat. Nah, suatu kalimat itu wajib memiliki subjek dan predikat. Kalau salah satunya tidak ada, baik subjek maupun predikat, itu merupakan ciri-ciri kalimat tidak efektif. Kemudian tidak menggunakan kata-kata sesuai KBBI, seperti menggunakan kata non baku, dan tidak formal itu juga kurang tepat ya teman-teman. Jadi ciri-ciri kalimat tidak efektif itu. Kemudian yang terakhir, penggunaan tanda baca atau jenis kata yang salah. Nah, di sini juga ada tanda baca yang salah ya teman-teman. Jadi tidak perlu diberi koma. Ini juga ada yang menjawab di kalimat yang pertama, yang A ini. Nah, yang A ini juga sudah betul teman-teman untuk tanda bacanya. Kemudian untuk kapitalnya juga sudah betul. Kemudian yang D juga sudah betul di kalimat ke-6 ini. Jadi jawaban yang betul adalah yang B. Di kalimat nomor 3, khususnya yang di sini. Oke, kita beralih ke nomor 3 ya. Penulisan kalimat 4. Nah, ini kalimat 4 menjadi benar jika diperbaiki dengan cara. Nah, kira-kira ada yang salah nih teman-teman di nomor 4 ini. Kira-kira jika diperbaiki, apanya yang diperbaiki?
Oke, ada yang menjawab B, kemudian ada yang menjawab A, ada yang menjawab D juga. Oke, kita lihat apakah A atau B atau D jawabannya. Penulisan kalimat 4 menjadi benar jika diperbaiki dengan cara. Nah, jawabannya adalah D, teman-teman. Menambahkan tanda koma sebelum kata jalan. Nah, di sini ya, di Parepare jalan poros. Nah, ini sebenarnya harus dikasih koma, teman-teman, di setelah kata Parepare. Karena untuk memisahkan mana yang termasuk nama tempat dan mana yang termasuk nama jalan. Nah, di Parepare ini kan nama tempat, kemudian jalan poros ini nama jalan. Jadi harus dipisahkan dengan tanda koma untuk memisahkan nama tempat dan nama jalan. Jadi, yang tepat adalah yang D, menambahkan tanda koma sebelum kata jalan. Jadi ada juga yang menjawab A, menuliskan pare-pare menjadi pare-pare. Nah, ini tidak perlu diubah ya teman-teman, karena ini juga udah kapital, ini juga sudah kapital, dan ini adalah nama tempat, jadi tidak perlu diubah-ubah ya. Jadi tipsnya untuk menjawab soal-soal seperti ini, jika ada nama tempat yang menurut kalian agak agak sus gitu ya, jadi tidak perlu diubah-ubah dan tidak perlu diotak-atik teman-teman. Jadi untuk pare-pare ini nama tempat, jadi tidak perlu diubah. Kemudian ada juga yang menjawab B tadi, meluluskan jalan poros menjadi jalan poros. Nah, ini kurang tepat juga karena perlu diingat teman-teman, nama tempat baik jalan, kecamatan maupun kabupaten dan lain sebagainya, provinsi, negara itu harus diawali huruf kapital. Jadi meskipun P-nya ini kapital, jalannya ini juga harus kapital. Dan untuk nama tempat harus dipisahkan dan diberi tanda koma pada setiap detail tempatnya. Nah, misalnya Jalan Poros, Kecamatan Maros, kemudian koma Kabupaten Sulawesi Selatan. Jadi harus dipisahkan tanda koma untuk setiap detail-detail tempatnya. Jadi untuk yang soal nomor 3 ini jawabannya adalah yang D. Oke, kita beralih ke nomor 4. Nah, masih dengan kesalahan penulisan ya teman-teman. Kesalahan penulisan ditemukan pada kalimat keberapa nih? Yang menurut kalian ada yang salah penulisannya? Oke, jawabannya bervariasi ya. Ada yang E, kemudian ada yang B, kemudian ada yang C juga. Oke, kita lihat ke pembahasan. Nah, kesalahan penulisan pada kalimat keberapa nih, teman-teman? Banyak yang menjawab B, kemudian ada juga yang menjawab D. Oke, jawabannya betul adalah yang D, teman-teman. Di kalimat ke-8. Nah, kenapa di kalimat ke-8? Nah, itu ada kata ini, teman-teman. Tropical, siklon, tibun, atau hurricane. Nah, itu sebenarnya harus di garis miring.
ditulis miring ya teman-teman, karena kata tersebut berasal dari bahasa asing. Dan perlu diingat juga, untuk semua kata yang berasal dari bahasa asing, entah itu berasal dari bahasa Inggris maupun Jerman, atau yang lainnya, atau negara-negara lainnya dari asing, itu harus ditulis dengan huruf miring. Jadi walaupun itu kata benda atau kata yang lainnya itu harus ditulis dengan huruf miring. Nah, ini salah kenapa? Karena tidak ditulis huruf miring, karena ini bahasa Inggris, jadi seharusnya ditulis menggunakan huruf miring. Jadi yang tepat adalah yang D, di kalimat ke-8. Oke, kita beralih ke nomor 5 ya. Ide pokok paragraf ketiga pada bacaan di atas adalah, nah, ide pokoknya paragraf ketiga nih, kira-kira apa? Oke, banyak yang menjawab A ya, dan ada juga yang menjawab B. Oke, kita lihat ke pembahasan. Ide pokok paragraf ketiga pada bacaan di atas adalah, nah, perlu diingat teman-teman, ide pokok itu biasanya ada di awal kalimat. Jadi kita lihat di awal kalimat paragraf 3 ini menjelaskan tentang apa. Ada di kalimat ke-8 ini ya, siklon tropis biasa disebut dalam berbagai istilah yang berbeda. Mulai dari tropical cyclone, typhoon, atau hurricane. Nah, kita lihat di pilihan jawaban apakah ada yang seperti di kalimat 8 ini. Nah, ada ya teman-teman di yang pilihan jawaban A. Nah, banyak yang betul nih. Siklon tropis biasa disebut dalam berbagai istilah yang berbeda. Nah, di kalimat 8 ini ya, yang di awal-awal. Jadi bisa diterapkan juga ya teman-teman untuk mempersingkat waktu. Ide pokok itu biasanya di awal kalimat. Jadi kalian harus fokus ke awal kalimatnya aja. Dan dilihat di pilihan jawabannya kira-kira mana yang sama dengan pilihan jawaban yang ada di teks tersebut. Jadi untuk yang nomor 5 jawabannya yang A ya teman-teman. Oke, kita beralih ke nomor 6. Pertanyaan yang jawabannya tidak terdapat pada isi bacaan di atas adalah kira-kira yang mana nih? Yang jawabannya tidak terdapat.
Oke, ada yang menjawab D dan ada yang menjawab E, kebanyakan E dan D. Oke, kita lihat apakah E atau D jawabannya. Soalnya adalah pertanyaan yang jawabannya tidak terdapat pada isi bacaan di atas adalah, nah kita ke A terlebih dahulu ya teman-teman. Apa pengertian dari siklon tropis? Nah, itu bisa dijawab di kalimat 6 teman-teman. Ada di sini. Siklon tropis merupakan badai dengan kekuatan yang besar. Jadi bisa dijawab ya di teks. Jadi yang A ini kurang tepat karena kita mencari yang tidak terdapat pada isi bacaan. Dan kita beralih ke B, apa saja dampak dari siklon tropis bagi cuaca? Nah, ini juga bisa dijawab teman-teman di teks, yaitu ada di kalimat kedua. Dampaknya adalah di berbagai daerah yang dilewatinya mulai dari hujan, kemudian angin kencang hingga gelombang laut tinggi. Jadi ada di kalimat 2 untuk pilihan jawaban yang B ini. Karena kita mencari yang tidak terdapat, berarti yang B ini kurang tepat. Kita beralih yang ke C. Berapa radius rata-rata siklon tropis? Nah, ini juga ada teman-teman di teks di kalimat ketujuh. Di sini dijelaskan bahwa radiusnya itu mencapai 150 hingga 200 km per jam. Bisa dijawab ya. Untuk yang C, karena yang C ini kurang tepat, kita beralih D. Nah, ini banyak menjawab yang D juga ya. Apa yang menjadi penentu siklon tropis memiliki berbagai istilah. Nah, ini juga ada teman-teman di teks, terutama di kalimat 9. Nah, di sini penyebutan yang berlainan ini ditentukan dari lokasi tempat terbentuknya si bibit angin ini. Jadi bisa dijawab teman-teman untuk yang D ini ada di kalimat 9. Jadi yang A, B, C, D ini kurang tepat, berarti jawabannya adalah yang E. Bagaimana siklon tropis terbentuk? Nah, di sini di kalimat 10 itu hanya dijelaskan terbentuknya di wilayah mana aja, tidak dijelaskan prosesnya. Jadi tidak terdapat ya jawabannya di teks tersebut. Jadi jawabannya adalah yang E. Bukan yang D ya, yang karena yang D ada di kalimat 9 ini. Jawaban yang betul adalah yang E. Oke, kita beralih ke nomor 7. Bagaimana hubungan isi antar paragraf ke satu dan kedua dalam teks di atas? Kira-kira yang mana ini? Oke, banyak yang menjawab C, ada juga yang menjawab B, ada juga tadi yang menjawab A. Oke, kita lihat ke pembahasan. Bagaimana hubungan isi antar paragraf ke satu dan kedua dalam teks di atas? Nah, perlu diketahui untuk paragraf pertama itu membahas tentang masalah siklon tropis Claudia yang tengah melintasi wilayah Indonesia bagian tengah ya. Nah, ini untuk paragraf pertama dan paragraf kedua itu membahas tentang pengertian dari siklon tropis. Jadi, jawaban untuk nomor 7 adalah yang C, teman-teman. Paragraf kedua itu merupakan penjelas atas masalah yang dibahas pada paragraf pertama. Nah, jadi di sini pengertian siklon tropis merupakan penjelas dari paragraf pertama yang membahas tentang siklon tropis. Nah, perlu diingat juga teman-teman, urutan teks di
berbagai soal-soal PU, PPU, PBM maupun literasi bahasa Indonesia itu ada urutan-urutannya. Jadi paragraf pertama itu topik utama teman-teman. Kemudian untuk paragraf kedua itu pasti penjelas dari paragraf pertama. Kemudian paragraf ketiga dan seterusnya 4, 5, atau 6 itu penjelas dari paragraf kedua. Ini sorry ada typo, jadi ini penjelas dari paragraf 2. Nah, bisa berkaitan dengan sudut pandang yang berbeda ataupun masih berkaitan dengan paragraf kedua. Kemudian untuk paragraf terakhir, entah itu 5, 6, atau yang keberapa, intinya yang terakhir, itu adalah kesimpulan dari seluruh topik utama. Nah, jadi perlu dipahami ya dan perlu dihafalkan untuk paragraf-paragrafnya, urutan-urutannya, karena biasanya untuk teks-teks begini ada beberapa urutan yang merupakan penjelas, kemudian topik utama, kemudian kesimpulan. Jadi bisa langsung dijawab ya dan mengefektifkan waktu kalian juga untuk urutan-urutan teks seperti ini. Oke, kita beralih ke nomor 8 dengan soal yang berbeda ya. Teksnya juga beda. Apa simpulan dari teks tersebut? Nah, kira-kira yang mana nih? Oke, ada yang menjawab B, kemudian ada juga yang menjawab C, kebanyakan menjawab B ya. Oke, kita lihat ke pembahasan apakah B atau C jawabannya. Oke, soalnya adalah apa simpulan teks tersebut. Nah, perlu diingat teman-teman, untuk simpulan itu harus mencakup semua paragraf ya. Jadi tidak boleh hanya ada di paragraf pertama atau di paragraf kedua atau di paragraf ketiga, tapi harus ada di semua paragraf. Entah itu di paragraf satu dan 2 dan 3. Jadi harus mencakup semua paragraf. Nah, untuk nomor 8 ini simpulan dari teks tersebut adalah jawabannya yang C. Nelayan tradisional Natuna menolak rencana pemerintah untuk mobilisasi ratusan kapal nelayan dari Pantura Jawa. Nah, bisa kalian lihat juga di paragraf pertama, kedua, maupun ketiga, itu ada berbagai simpulan ya. Jadi ada di paragraf pertama, kedua, maupun ketiga.
Jadi harus mencakup semua paragraf, tidak boleh hanya paragraf pertama saja. Nah, untuk yang B, berbagai upaya pemerintah Indonesia untuk mengatasi ketegangan dengan Tiongkok di Natuna masih belum maksimal, itu hanya ada di beberapa paragraf saja, tidak ada di seluruh paragraf. Jadi belum mencakup ke semuanya. Jadi untuk nomor 8 jawabannya adalah yang B. Eh, mohon maaf yang C. Oke, jawabannya yang C ya. Oke, nah ini soal esai teman-teman. Kalian harus menjawab dengan satu kata. Penggunaan kata yang tidak baku terdapat pada kalimat keberapa nih? Kalian bisa menuliskan nomornya aja, karena ini esai isian singkat ya. Kira-kira ada di kalimat keberapa? Oke, ada yang menjawab di kalimat 15, ada juga yang menjawab 13, ada juga yang menjawab di kalimat 14. Oke, kita lihat ke pembahasan ya. Penggunaan kata yang tidak baku terdapat pada kalimat 15 teman-teman, terutama ada di kata mengantri. Harusnya kata bakunya adalah mengantre teman-teman. Pakai E ya, bukan pakai I. Jadi ini kata non baku. Nah, kalau kalian cek di KBBI, bentuk tidak bakunya itu antri, pakai I. Sedangkan untuk bentuk bakunya itu antre, karena di sini mengantre, jadi bentuk bakunya adalah yang ini, mengantre, pakai E ya, bukan pakai I. Jadi yang di sini itu kurang baku, untuk bakunya itu pakai E, tinggal diganti huruf belakangnya aja. Untuk bentuk bakunya antre, kemudian menjadi mengantre. Jadi untuk nomor 9, bentuk kata yang tidak baku itu ada di kalimat 15, terutama di kata mengantri ini. Oke, kita beralih ke nomor 10. Nah, di sini ada kalimat yang tidak efektif. Sama seperti di soal-soal sebelumnya, teman-teman. Kira-kira ada di kalimat keberapa nih? Oke, jawabannya bervariasi ya. Ada yang menjawab C, kemudian ada yang menjawab B, ada juga yang menjawab E. Oke, kita lihat ke pembahasan.
Soalnya adalah kalimat yang tidak efektif adalah kalimat. Nah, perlu diingat yang tadi ya teman-teman, ciri-ciri kalimat tidak efektif ada 4 ini. Nah, untuk nomor 10 ini jawabannya adalah C, teman-teman. Di kalimat kelima, karena tidak ada predikatnya. Kalau kalian perhatikan, di kalimat 5 ini cuma ada subjeknya aja. Jumlah perwakilan kelompok nelayan dari 7 kecamatan di Natuna. Tidak ada predikatnya. Sedangkan untuk syarat suatu kalimat itu harus ada subjek dan predikat. Jadi kurang tepat untuk kalimat 5 ini karena tidak ada predikatnya. Mereka ngapain nggak dijelaskan ya di sini. Jadi cuma ada subjeknya aja. Jadi untuk nomor 10 jawabannya adalah yang C di kalimat kelima karena tidak ada predikat. Oke, karena yang PPU tadi sudah, kita beralih ke penalaran umum ya teman-teman untuk PU, dan di PU ini ada 10 soal juga. Kita langsung ke soal yang pertama. Nah, di sini ada dua pernyataan teman-teman. Untuk soalnya adalah apakah Dedi mendapatkan hadiah? Kira-kira yang mana nih jawabannya? Oke, jawabannya bervariasi juga. Ada yang menjawab A, kemudian ada yang menjawab D. Oke, kita lihat apakah A atau D jawabannya benar. Apakah Dedi mendapatkan hadiah? Nah, di sini kalian juga perlu rumus ya teman-teman, menggunakan rumus modus ponens atau bentuk argumen logika yang berbunyi P berimplikasi ke Q. Jadi jika P maka Q, kemudian untuk yang kedua atau pernyataan kedua ini adalah P. Kita simpulkan dengan P ya. Jadi P-nya ini terjadi, Dedi lulus ujian. Jadi kesimpulannya adalah Q. Maka Q pasti terjadi. Nah, kita kaitkan dengan teks. P berimplikasi dengan Q ini, jika Dedi lulus ujian, maka Dedi mendapatkan hadiah. Yang ini ya, yang pertama. Kemudian P, Dedi lulus ujian, di sini terjadi P. Kemudian kesimpulannya adalah Q. Jadi Dedi mendapatkan hadiah. Jadi untuk nomor 1 ini jawabannya benar teman-teman yang A. Karena Dedi lulus ujian, maka dia akan mendapatkan hadiah. Nah, ini perlu dipelajari juga teman-teman untuk modus ponens dan silogisme-silogisme begitu. Ada beberapa rumusnya dan kesimpulannya itu beragam ya teman-teman. Jadi harus dipelajari juga. Nah, di sini kebetulan kita menggunakan modus ponens yang berbunyi seperti ini. Jadi jawaban nomor 1 adalah yang A. Oke, kita beralih ke nomor 2. Masih dengan bentuk soal yang seperti sebelumnya, kesimpulan yang benar dari premis di atas adalah kira-kira yang mana nih? Oke, kompak menjawab B nih. Kebanyakan menjawab B. Oke, kita lihat ke pembahasan. Nah, betul teman-teman, kesimpulannya benar dari premis di atas adalah B, tidak ada X yang bilangan genap kecuali 2. Nah, untuk penjelasannya di sini. Nah, premis 1 yang ini, jika semua X adalah bilangan prima, kemudian premis 2 itu tidak ada bilangan prima yang genap kecuali 2.
Kemudian ada juga catatan bilangan prima lainnya harus ganjil. Nah, ini tidak ada di premis tapi bisa kalian sembunyikan ya atau dinalar. Jadi bilangan prima lainnya itu harus ganjil. Nah, jadi kesimpulannya, karena semua X adalah bilangan prima sesuai yang premis satu, X hanya bisa berupa bilangan ganjil. Nah, di sini bilangan ganjil atau bilangan 2 jika ada. Jadi, X tidak mungkin bilangan genap selain 2, yang berarti bahwa tidak ada X yang bilangan genap kecuali 2. Nah, di sini. Jadi jawabannya yang B ya. Kalau kita gambar, bisa seperti ini. X ini adalah semua bilangan prima. Jadi jika semua X ini adalah bilangan prima, jadi X-nya itu ada dua kemungkinan. Genap, nah genapnya ini cuma angka 2, kemudian ada yang ganjil. Nah, seperti kesimpulan ini, berarti tidak ada X yang bilangan genap kecuali angka 2. Jadi jawabannya yang B. Oke, kita beralih ke nomor selanjutnya. Dan di sini juga ada alasan-alasannya ya teman-teman, kenapa salah. Karena yang A ini masih ada ganjil di sini, kemudian yang C juga kurang tepat. Karena semua X adalah bilangan prima, di sini dituliskan bukan. Kemudian yang D juga tidak relevan dengan pernyataan ini. Dan yang E juga kurang tepat karena di sini premisnya 2, bukan 1. Jadi kurang tepat untuk pilihan jawaban E. Oke, kita beralih ke nomor 3. Masih dengan bentuk soal yang sama. Kesimpulan yang tepat adalah kira-kira yang mana nih? Oke, kebanyakan menjawab A dan ada juga yang menjawab B. Oke, kita lihat apakah A atau B jawabannya. Kita ke pembahasan. Kesimpulan yang tepat adalah, nah jika A. pakai rumus ya teman-teman, di sini rumus modus tollens, P dan Q berimplikasi ke R, kemudian ada juga premis 2-nya negasi R, jadi kesimpulannya adalah negasi P dan R atau bisa juga negasi P atau R. Nah, jika dikaitkan dengan teks, nah di sini P dan Q berimplikasi ke R jika langit cerah dan panas, jadi P-nya adalah langit cerah, kemudian Q-nya adalah panas, maka yang R-nya adalah saya akan menjemur baju. Kemudian yang premis kedua, negasi dari R atau negatifnya dari R. Hari ini saya tidak menjemur baju. Jadi kesimpulannya adalah yang ini ya teman-teman, negasi P dan R atau bisa juga negasi P atau R. Jadi langit tidak cerah dan tidak panas. Atau bisa juga langit tidak cerah atau tidak panas. Nah, sesuai kesimpulan ini yang sesuai adalah yang A ya. Jadi langit tidak cerah atau tidak panas. Nah, perlu diingat juga teman-teman rumus modus tollens ini walaupun bisa langsung dinalar ya, tapi kalau kalian ragu untuk jawabannya, kalian bisa memakai rumus modus tollens ini. Oke, jadi jawabannya yang A. Kita beralih ke nomor 4, masih dengan bentuk soal yang sama. Apakah Budi bisa bekerja? Nah, kira-kira yang mana nih? Oke, jawabannya bervariasi ya. Ada yang D, kemudian ada yang C,
Ada juga yang menjawab A. Oke, kita lihat ke pembahasan. Apakah Budi bisa bekerja? Nah, kalau ditaruh di rumus ya, premis 1 P berimplikasi ke Q, kemudian premis 2 negasi P, dan juga negasi dari Q. Nah, kita misalkan sesuai yang di teks, P berimplikasi ke Q, jika Budi sehat, maka Budi bisa bekerja. Kemudian premis 2 di sini cuma ada Budi sakit. Jadi negasi dari P atau negatifnya dari P ya. Jadi Budi sakit dan negasi Q, maka tidak bisa bekerja. Jadi apakah Budi bisa bekerja? Jadi jawabannya adalah tidak bisa bekerja karena sakit. Nah, jawabannya yang pasti ya teman-teman, tidak bisa pergi bekerja. Tadi ada juga yang menjawab A, Budi mungkin tidak sehat tetapi memilih bekerja. Ini juga kurang tepat karena kita membutuhkan jawaban yang pasti sesuai dengan rumus yang ini. Oke, kita beralih ke nomor 5. Kesimpulan yang tepat adalah kira-kira yang mana nih? Masih sama ya bentuk soalnya seperti yang sebelumnya. Oke, kompak menjawab A nih. Kesimpulan yang tepat yang A, apakah yang A jawabannya? Oke, ada yang menjawab E juga. Apakah A atau E jawabannya? Nah, jika ditaruh di rumus ya teman-teman, jadi premis 1 P berimplikasi ke Q, kemudian premis 2 itu Q, jadi kesimpulannya adalah menggunakan rumus modus tollens seperti yang tadi. Jika negasi Q, maka negasi P. Jadi jika tidak Q, maka tidak P. Jika dikaitkan dengan teks, di sini P-nya adalah tanaman tidak disiram, kemudian Q-nya adalah tanaman akan layu, kemudian premis keduanya adalah negasi dari Q atau negatifnya dari Q, tanaman ini terlihat segar. Jadi kesimpulannya adalah tanaman ini terlihat segar dan pastinya tanaman itu disiram. Jadi negasi dari P atau kebalikan atau bisa juga negatif dari yang P ini. Jadi jawabannya tepat adalah yang A, tanaman ini pasti disiram. Nah, banyak betul nih tadi. Jawabannya yang A. Oke, kita beralih ke nomor 6. Teksnya berbeda ya teman-teman. Di sini soalnya adalah manakah pernyataan yang paling relevan dengan teks? Kira-kira yang mana nih? Oke, banyak yang menjawab C ya. Oke, kita lihat ke pembahasan apakah C jawaban yang benar. Berdasarkan informasi di atas, manakah pernyataan berikut yang paling relevan dengan teks? Nah, betul teman-teman, jawabannya adalah C, mengonsumsi makanan tinggi serat dapat mencegah seseorang lelah setelah makan. Nah, itu ada di sini ya, makanan yang kaya serat itu menjaga kadar gula tetap stabil dan juga kadar gula itu mencegah lonjakan energi dan rasa lelah. Jadi, yang betul adalah yang C. Kalau yang A itu kurang tepat, teman-teman. Nah, di sini karena orang yang sering lelah itu sama dengan konsumsi makanan tinggi gula. Jadi bukan mengonsumsi makanan rendah serat yang seperti disebutkan di pilihan A ini. Jadi kurang tepat untuk yang A, kemudian yang B juga kurang tepat.
Kenapa? Karena justru makanan tinggi serat itu yang bisa menjaga kadar gula darah. Nah, di sini makanan yang kaya serat itu menjaga kadar gula tetap stabil. Jadi kurang tepat untuk yang pernyataan B ini ya. Kemudian yang D juga kurang tepat karena tidak disebutkan teman-teman di teks orang yang memiliki kadar gula darah stabil cara mengonsumsi makanan tinggi gula. Nah, di sini juga tidak disebutkan di teks. Kemudian yang E juga kurang tepat. Kenapa? Karena tidak disebutkan kalau semua makanan yang kaya serat itu dapat meningkatkan energi secara instan. Nah, di sini juga tidak ada kata instan, jadi kurang tepat juga. Jadi jawaban yang betul adalah yang C. Oke, kita beralih ke nomor 7, sama bentuk soalnya seperti sebelumnya. Manakah pernyataan berikut yang paling relevan dengan teks singkat ini? Oke, jawabannya bervariasi. Ada yang menjawab B, dan ada juga yang menjawab C, ada juga yang menjawab D. Oke, kita lihat ke pembahasan ya. Apakah B atau D atau C jawabannya? Berdasarkan informasi di atas, manakah pernyataan berikut yang paling relevan dengan teks? Nah, jawabannya adalah B, teman-teman. Meningkatkan durasi tidur menjadi lebih dari 6 jam dapat mengurangi resiko penurunan fungsi kognitif. Nah, ada di kalimat ini ya. Individu yang tidur kurang dari 6 jam mengalami penurunan fungsi kognitif yang signifikan. Nah, jika lebih dari 6 jam tidurnya, itu bisa mengurangi resiko penurunan fungsi kognitif atau dibalik ya, dinegasikan. Jadi jawaban yang betul adalah yang B. Yang A kurang tepat. Belum tentu semua orang yang tidur lebih dari 6 jam itu tidak akan terkena penyakit neurodegeneratif ini. Jadi belum tentu ya, tidak menjamin. Kemudian ada juga tadi yang menjawab C, individu dengan daya ingat yang buruk cenderung mengalami gangguan tidur kronis. Ini juga kurang tepat karena belum tentu juga individu yang daya ingatnya buruk itu mengalami gangguan tidur kronis. Kemudian ada juga tadi yang menjawab D ya, tidur kurang dari 6 jam menyebabkan Alzheimer pada semua orang. Nah, ini juga belum tentu. Semua orang yang tidur kurang dari 6 jam itu terkena Alzheimer. Jadi kurang tepat juga. Kemudian kita beralih ke yang E, juga kurang tepat. Gangguan tidur kronis hanya disebabkan oleh kurangnya tidur di malam hari. Dan ini juga belum tentu juga teman-teman. Belum tentu hanya disebabkan oleh kurangnya tidur di malam hari. Bisa jadi disebabkan oleh hal-hal yang lain juga. Jadi belum tentu. Belum menjamin lah istilahnya. Jadi jawaban yang betul adalah yang B. Oke, kita beralih ke nomor 8 dengan pernyataan yang berbeda ya. Manakah pernyataan berikut yang paling relevan dengan teks? Kira-kira yang mana nih?
Oke, kebanyakan menjawab A. Oke, kita lihat ke pembahasan apakah A jawaban yang benar. Manakah pernyataan berikut yang paling relevan dengan teks? Nah, betul teman-teman, jawabannya adalah yang A. Cahaya matahari yang cukup dapat meningkatkan laju fotosintesis tanaman. Nah, ada di sini ya. Tanaman yang kekurangan cahaya cenderung memiliki laju fotosintesis yang lebih rendah. Nah, jika cahaya matahari cukup di tanaman, itu dapat meningkatkan laju fotosintesis tanaman. Jadi dibalik atau dinegasikan seperti sebelumnya ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A, nomor 8. Oke, kita beralih ke nomor 9. Masih dengan bentuk soal yang sama ya. Manakah pernyataan berikut yang paling mungkin benar? Yang paling mungkin benar atau mendekati benar. Oke, ada yang menjawab C, kemudian ada juga yang menjawab D, ada juga yang menjawab A ya. Oke, kita lihat ke pembahasan. Berdasarkan informasi di atas, manakah pernyataan berikut yang paling mungkin benar atau mendekati benar ya? Jawabannya adalah yang C, teman-teman. Dengan teknik relaksasi dapat membantu mencegah masalah kesehatan terkait stres kronis. Nah, ada di sini. Di sisi lain, teknik relaksasi seperti meditasi dapat membantu menurunkan kadar kortisol. Nah, kadar kortisol itu berhubungan dengan stres kronis. Jadi yang betul adalah yang C. Nah, yang A, tadi ada juga yang menjawab A, kurang tepat ya, karena tidak semua orang dengan tekanan darah tinggi itu pasti memiliki kadar kortisol yang tinggi. Jadi tidak menentu juga, belum tentu semua orang. Kemudian yang B juga kurang tepat karena tidak menjamin juga orang yang rutin meditasi itu tidak mengalami stres. Bisa juga orang yang rutin meditasi mengalami stres penyebabnya hal-hal yang lain. Dan yang D juga kurang tepat karena tidak hanya menyebabkan gangguan metabolisme saja, tapi di sini juga dijelaskan ada gangguan pada sistem kekebalan tubuh atau tekanan darah tinggi. Jadi nggak hanya gangguan metabolisme. Dan yang E juga kurang tepat karena tidak hanya berdampak pada sistem kekebalan tubuh saja, tapi juga bisa gangguan metabolisme atau tekanan darah tinggi. Jadi kurang tepat juga yang E. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, kita beralih ke nomor 10. Tentukan hubungan dari pernyataan satu dan 2. Kira-kira apa nih?
Oke, kebanyakan menjawab A ya. Oke, apakah A jawaban yang benar? Kita ke pembahasan. Tentukan hubungan dari pernyataan satu dan pernyataan dua. Jawabannya betul adalah yang D, teman-teman, bukan yang A ya. Jadi pernyataan satu adalah penyebab tidak langsung yang berkontribusi terhadap pernyataan dua. Jadi penyebab tidak langsungnya dari ini adalah pernyataan kedua ini. Dan banyak yang menjawab A tadi, pernyataan satu adalah penyebab dan pernyataan dua adalah akibat. Nah, kurang tepat teman-teman, karena masalah tidur itu bukan akibat dari kemampuan belajar yang buruk. Jadi kurang tepat untuk yang A. Jadi jawabannya adalah yang C. Yang D, sorry. Jawabannya adalah yang D. Pernyataan satu adalah penyebab tidak langsung dari pernyataan yang kedua ini. Jadi harus teliti ya teman-teman dan harus detail juga untuk menjawabnya. Oke, karena PU sudah selesai, kita beralih ke PBM, pemahaman bacaan dan menulis ya. Di sini juga ada 10 soal, kita langsung ke soal yang pertama. Nah, di sini ada teks yang lumayan panjang juga. Ini adalah ciri khasnya PBM. Memang teksnya panjang-panjang karena hampir mirip juga dengan literasi bahasa Indonesia. Soalnya adalah judul yang paling tepat. Kira-kira yang mana nih? Oke, banyak menjawab A. Apakah A jawabannya benar? Kita ke pembahasan ya. Judul yang paling tepat untuk melengkapi bacaan di atas adalah jawabannya bukan A teman-teman, tapi B. Penambahan jumlah lapangan kerja di sektor digital dan teknologi. Nah, ada di kalimat pertama di sini penambahan jumlah startup atau juga penambahan jumlah lapangan kerja serta berbagai produk dan layanan baru berbasis digital, terutama dalam teknologi finansial. Nah, di sini juga dijelaskan di sektor digital dan teknologi. Nah, kebanyakan menjawab A ya, peningkatan pangsa pasar di Indonesia pada tahun 2020. Sebenarnya ada di sini, tapi kalau kalian lebih cermat, di sini masih ada kata akan mengalami, teman-teman. Jadi masih belum terjadi. Jadi kurang tepat juga. Jadi yang tepat adalah penambahan jumlah lapangan kerja di sektor digital dan teknologi. Dan juga kalian bisa melihat di paragraf-paragraf selanjutnya itu tentang penambahan jumlah lapangan atau peningkatan di sektor digital dan teknologi juga. Jadi jawaban yang betul adalah yang B. Oke, kita beralih ke nomor 2. Kata yang salah digunakan pada paragraf pertama. Kira-kira apa nih teman-teman? Kata yang mana nih? Oke, banyak yang menjawab B, ada juga yang menjawab C.
Oke, kita lihat ke pembahasan apakah B atau C. Nah, betul teman-teman, kata yang salah adalah yang B, berpikir. Nah, untuk kata bakunya adalah pakai P ya, bukan pakai F. Jadi di sini kata tidak bakunya adalah berpikir pakai F, sedangkan kata bakunya adalah berpikir pakai P. Jadi jangan sampai tertukar. Untuk yang kata bakunya adalah pakai P. Begitupun dengan nafas itu bukan menggunakan F tapi menggunakan P ya teman-teman. Jadi berpikir, berpikir, kemudian nafas menjadi napas pakai P untuk kata bakunya. Jadi untuk nomor 2 jawabannya adalah yang berpikir. Harusnya pakai P, berpikir. Oke, kita beralih ke nomor 3. Kata perimbuhan yang tidak tepat pada paragraf kedua adalah kira-kira yang mana nih? Oke, kebanyakan menjawab A, menyatat ya. Oke, kita lihat ke pembahasan. Apakah kata menyatat itu tidak tepat? Oke, jawabannya betul teman-teman. Kata menyatat ini merupakan kata perimbuhan yang tidak tepat. Jadi yang betul adalah mencatat memakai C. Dan perlu diingat teman-teman, untuk imbuhan yang melebur atau berubah bentuk itu hanya imbuhan-imbuhan yang setelahnya itu ada kata yang berawalan huruf K atau T atau S atau P. Nah, di sini kata dasarnya adalah berawalan huruf C, jadi tidak perlu melebur atau tidak perlu berubah bentuk. Jadi tetap mencatat, bukan menyatat. Nah, di sini yang berubah bentuk misalnya menyapu, karena bentuk dasarnya berawalan huruf S. Jadi melebur atau berubah bentuk, kemudian menari juga. Jadi menari, bukan mentari ya. Jadi jawaban yang betul adalah yang A, menyatat. Yang benar adalah mencatat. Oke, kita beralih ke nomor 4. Kata berimbuhan yang tidak tepat di paragraf ketiga nih. Kira-kira yang mana? Oke, tadi yang menjawab C, penganalisa. Oke, kita ke pembahasan apa penganalisa itu tidak tepat. Oke, betul teman-teman. Untuk kata penganalisa ini kurang tepat. Yang betul adalah penganalisis. Karena bentuk bakunya itu adalah analisis, bukan analisa. Jadi ketika kalian menulis eh, analisis, itu sudah bentuk bakunya teman-teman, bukan analisa ya. Karena di sini ada kata berimbuhan peng, jadi yang betul adalah penganalisis. Karena bentuk bakunya adalah analisis, bukan analisa. Dan juga menganalisis itu bentuk baku, menganalisa itu bentuk kata tidak baku. Jadi bentuk bakunya adalah analisis. Oke, kita beralih ke nomor 5. Nah, di sini ada soal esai. Kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat kedua paragraf ketiga adalah, nah ini teman-teman, kira-kira apa nih? Jawab dengan satu kata aja. Kata yang paling tepat.
Oke, ada yang menjawab yaitu, ada juga yang menjawab seperti. Oke, kita lihat apakah yaitu atau seperti. Nah, di sini kata yang paling tepat untuk melengkapi ini ya, titik-titik pada kalimat kedua paragraf ketiga adalah, betul teman-teman, yaitu kata yaitu. Karena kata selanjutnya, kalau yang bisa lihat di sini adalah berisi perincian. Nah, tadi juga ada yang menjawab seperti, nah seperti itu kurang tepat karena di sini bukan perincian secara detail, jadi kurang tepat untuk menggunakan kata seperti. Jadi yang betul adalah kata ya itu. Oke, kita beralih ke nomor 6. Kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat kedua paragraf keempat ini ya. Setelah kata agar ini adalah kira-kira yang mana? Oke, ada yang menjawab C, kemudian ada juga yang menjawab D, ada juga yang menjawab E. Oke, kita lihat ke pembahasan. Nah, di sini ya, untuk kalimat kedua, paragraf keempat, titik-titiknya, kata yang paling tepat adalah C, teman-teman, menjadi. Karena kalimat selanjutnya adalah menyatakan sebuah tujuan. Dan di sini ada pertimbangan utama dari para pemilik usaha atau pemberi kerja. Jadi yang betul adalah C, menjadi. Oke, banyak yang betul nih. Oke, kita beralih ke nomor 7. Kata perimbuhan yang salah pada paragraf kelima atau paragraf terakhir ini, kira-kira mana nih teman-teman? Oke, ada yang menjawab E, kemudian ada yang menjawab B. Oke, kita lihat ke pembahasan apakah E atau B. Kata perimbuhan yang salah pada paragraf kelima adalah kata diharapkan, teman-teman. Karena seharusnya ditulis dengan bentuk aktif. Jadinya mengharapkan agar selaras dengan kalimat selanjutnya, yaitu menawarkan. Nah, di sini dan retail diharapkan itu kurang tepat, harusnya mengharapkan adanya kenaikan gaji rata-rata hingga 25%. Sementara industri properti dan konstruksi menawarkan. Jadi harus sama-sama aktif ya teman-teman. Kalau di sini aktif, kemudian di sini juga aktif. Kalau di sini pasif, di sininya juga pasif. Jadi harus selaras. Jadi yang betul adalah yang D diharapkan. Seharusnya menggunakan kata mengharapkan. Oke, kita beralih ke nomor 8. Kalimat ke-9 ini kira-kira perlu diperbaiki atau tidak? Kalau diperbaiki, kira-kira mana nih yang tepat untuk memperbaiki kalimat kata nomor 9 ini? Mutakhir.
Oke, bisa menjawab D nih. Oke, kita lihat ke pembahasan apakah di jawaban yang benar. Kata mutakhir ini di kalimat 9 itu perlu diperbaiki ya teman-teman dengan menggunakan kata mutakhir pakai KH. Jadi bentuk bakunya adalah yang ini ya teman-teman, mutakhir pakai K. Bukan mutakhir, melainkan mutakhir pakai K. Jadi perlu diperbaiki dengan kata baku mutakhir ini. Oke, kita beralih ke nomor 9. Kalimat ke-10 nih, perlu diperbaiki atau tidak? Jika diperbaiki, kira-kira mana yang tepat? Merilis, dirilis, atau perilisan, atau meriliskan? Oke, kebanyakan menjawab B, berarti perlu diperbaiki ya. Nomor kalimat ke-10-nya, apakah perlu diperbaiki atau tidak? Nah, betul teman-teman perlu diperbaiki dengan kata merilis. Jadi jika dilihat di sini, di kalimatnya, kini ilmuwan mulai merilis. Yang betul, bukan terilis. Temuan apa saja yang diperoleh oleh Wahana Parker. Jadi yang betul adalah merilis. Pakai me, bukan te. Oke, banyak yang betul nih untuk kalimat-kalimat atau bentuk-bentuk soal yang seperti ini. Oke, kita beralih ke nomor terakhir. Kalimat ke-11. Nah ini, kata ke-11 ini perlu diperbaiki atau tidak teman-teman? Perlu diperbaiki dengan kata untuk, atas, agar, atau pada, atau tidak perlu diperbaiki? Oke, kebanyakan menjawab E, ada juga tadi yang menjawab A. Oke, kita lihat ke pembahasan ya, apakah perlu diperbaiki atau tidak. Nah, jawabannya adalah yang E, teman-teman. Ada kata pada. Nah, seharusnya kata kepada ini diganti dengan kata pada. Jadi perlu diperbaiki ya. Dan perlu diingat teman-teman, untuk kata kepada itu selalu merujuk ke orang. Jadi untuk kata selanjutnya itu adalah orang. Subjeknya adalah orang. Kalau pada itu bisa merujuk ke benda. Nah, karena di sini kata selanjutnya adalah sistem satelit dan komunikasi, yang mana itu adalah benda, berarti kita memakai kata pada, bukan kepada. Karena kepada itu merujuk ke orang atau nama-nama. Jadi yang betul nomor 10 adalah yang E, menggunakan kata pada. Nah, sudah selesai teman-teman untuk 3 subtes tadi, PU, PPU, dan PBM. Karena waktunya juga sudah melebihi ya 7 menit. Kak Maul tutup untuk bimbel hari ini. Semoga apa yang Kak Maul jelaskan kepada kalian bermanfaat dan bisa digunakan untuk pembelajaran UTBK kalian secara mandiri. Kak Maul tutup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar UTBK. Nanti untuk recordingnya akan dikirim maksimal besok pagi ya teman-teman di YouTube-nya UTBK SNBT. Terima kasih kembali teman-teman. Semangat untuk registrasi akun dan belajar UTBK-nya. Thank you, Kak. Terima kasih kembali. Semangat. Terima kasih, Kak.